Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, sisa-sisa langsung dari mesin penghancurnya mulai terlihat. Selama bertahun-tahun, apa yang terkubur atau tersegel muncul tanpa peringatan. Itu bukan reruntuhan, itu adalah alat yang dibuat untuk membunuh. Salah satunya adalah pesawat Soviet yang dirancang untuk menyerang di ketinggian rendah. Itu dipersenjatai dengan meriam yang terpasang di hidung. Strukturnya berfungsi untuk menyerang tanpa peringatan dari jarak dekat terhadap target bergerak. Itu tidak mencari ketinggian, hanya kerusakan langsung. Juga muncul sebuah mortir militer yang berisi bahan peledak aktif. Itu belum meledak, sentuhan apapun bisa meledakkannya. Fungsinya adalah menyebabkan korban dengan jangkauan pendek dan kerusakan langsung. Dan seperti ini, banyak lagi yang tersebar di berbagai tempat. Mereka tidak ditarik, mereka tidak didokumentasikan, mereka hanya tetap di tempat terakhir mereka digunakan. Apa penemuan paling menakutkan yang masih muncul puluhan tahun setelah perang terbesar abad itu? Rahasia kompleks Unit 731 ditemukan di Pingfang, Tiongkok. Pada tahun 1945, ketika tentara Soviet memasuki Manchuria, mereka menemukan sebuah kompleks bertembok di pinggiran Pingfang, sebuah pinggiran industri di selatan Harbin. Pasukan mengira itu adalah pabrik. Fasilitas itu menempati 6 km persegi. Itu memiliki lebih dari 70 bangunan. Apa yang mereka temukan di dalamnya bukanlah jalur perakitan atau kantor biasa. Ada ruangan tertutup dengan sistem ventilasi, area steril, laboratorium kosong, meja operasi, dan kandang kosong. Tidak ada pekerja, hanya dinding yang baru terbakar, lemari arsip yang hancur, dan jejak dari apa yang pernah menjadi fasilitas medis berukuran besar. Di sekitarnya mereka menemukan kuburan dengan sisa-sisa manusia, beberapa utuh. Yang lain telah dipotong menjadi 2, atau menunjukkan tanda-tanda operasi yang belum ditutup. Catatan-catatan telah dibakar. Tidak ada nama, tidak ada lembar data, tidak ada perintah tercetak. Hanya beberapa dokumen lepas. Salah satunya menyebutkan Unit 731. Tak lama setelah itu, interogasi terhadap tawanan Jepang mengungkapkan bahwa tempat itu adalah pangkalan utama program eksperimen biologi dan kimia rahasia Angkatan Darat Kekaisaran. Menurut kesaksian, senjata bakteriologis diuji di sana. Operasi pada manusia juga dilakukan tanpa anestesi. Apa yang telah berfungsi selama bertahun-tahun sebagai laboratorium tersembunyi terungkap. Area itu diamankan. Warga sipil dilarang masuk. Teknisi Soviet mengumpulkan sampel tanah, menganalisis sisa-sisa, dan memotret fasilitas tersebut. Kemudian mereka memindahkan laporan-laporan itu ke Moskwa. Selama persidangan Khabarovsk, yang diadakan pada tahun 1949, beberapa mantan anggota Unit 731 mengakui telah bekerja di Pingfang. Mereka merinci fungsi tempat itu, pengujian virus, pengembangan bom yang diisi dengan wabah, kolera, dan tifus, percobaan pembekuan tubuh, viviseksi, dan penyebaran bakteri melalui udara. Pengakuan itu digunakan sebagai bukti oleh pengadilan. Ini adalah pertama kalinya nama Unit 731 disebutkan secara publik dalam proses pengadilan. Setelah persidangan selesai, Soviet menjaga situs itu di bawah pengawasan. Itu tidak dihancurkan, hanya akses yang ditutup dan area utama ditutup. Seiring berjalannya waktu, kompleks itu menjadi terbengkalai, beberapa bangunan memburuk, yang lain digunakan kembali untuk keperluan industri. Sebagian besar dibiarkan tanpa pemeliharaan. Keberadaan tempat itu hanya diketahui oleh militer, otoritas lokal, dan beberapa peneliti. Itu tidak muncul di peta. Itu tidak memiliki tanda. Pada tahun 1980, ketika dokumen-dokumen Soviet mulai dideklasifikasi, Pingfang kembali dibicarakan. Beberapa jurnalis Tiongkok melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Mereka memastikan bahwa beberapa bangunan masih berdiri. Mereka berhasil memasuki beberapa struktur. Mereka merekam gambar dinding bata dengan jendela berjeruji, pintu tersegel besi, ruangan yang tertutup debu, dan fragmen instrumen medis berkarat. Pada tahun 90-an, para peneliti Jepang dan Tiongkok memulai proyek bersama untuk menemukan bukti fisik aktivitas biologis. Penggalian dilakukan di halaman kompleks. Ditemukan botol pecah dengan label Jepang, jarum medis, sisa-sisa tulang yang hangus, dan bagian logam dari bom keramik.
Sampel-sampel tersebut dianalisis oleh tim forensik. Beberapa di antaranya memiliki jejak agen infeksius. Pada tahun 1995, inspeksi yang lebih mendalam dilakukan. Ditemukan ruang pendingin bawah tanah, di dalamnya ada kotak logam tertutup. Beberapa berisi organ dalam formalin, yang lain kosong. Ada juga baki ruang operasi, pakaian kerja yang membusuk, dan denah sebagian bangunan. Semuanya dikatalogkan, disegel, dan dikirim ke laboratorium di Beijing. Pemerintah Tiongkok mengkonfirmasi keberadaan pusat tersebut. Mereka mengakui bahwa itu telah digunakan untuk mengembangkan senjata terlarang. Itu dinyatakan sebagai zona bersejarah. Pada tahun 2000, pekerjaan dimulai untuk mengubah sebagian tempat itu menjadi museum. Fasade utama dipulihkan, perimeter dibersihkan, jalan setapak dipasang untuk pengunjung, sebuah galeri dengan materi dokumenter dibuka. Pada tahun 2001, Museum Unit 731 di Pingfang secara resmi diresmikan. Situs itu berada di bawah pengawasan negara. Itu dibuka untuk umum dengan panduan yang dikontrol. Pengunjung dapat berjalan menyusuri koridor asli, melihat sel, memasuki beberapa ruang operasi, dan mengamati benda-benda yang ditemukan selama penggalian. Struktur tidak dimodifikasi. Semuanya dipertahankan seperti saat ditemukan. Di antara benda-benda yang dipamerkan adalah jarum suntik, pisau bedah, model bom bakteriologis, manual medis, botol berisi organ manusia, dan fragmen tulang. Ada juga foto-foto yang diambil oleh tentara Soviet pada tahun 1945. Denah kompleks, peta unit afiliasi, dan kesaksian yang direkam dari para penyintas juga ditampilkan. Museum ini juga berisi sebagian dokumentasi yang ditemukan oleh Soviet. Di antara dokumen-dokumen itu terdapat laporan laboratorium, daftar pasien dengan kode numerik, dan diagram penyebaran bakteri melalui udara. Beberapa lembar mencakup gambar teknis bom dengan kompartemen kaca untuk mengangkut serangga yang terinfeksi. Pada tahun 2010, penggalian baru menemukan parit dengan lebih dari 100 sisa-sisa manusia. Mereka digali dan dianalisis oleh para ahli Tiongkok. Sebagian besar adalah laki-laki dewasa, meskipun tulang anak-anak juga ditemukan. Mereka menunjukkan bekas sayatan bedah, patah tulang yang tidak diobati, dan tanda-tanda pembekuan. Analisis mengkonfirmasi bahwa mereka bukan tentara atau personel medis. Mereka adalah subjek percobaan. Pada tahun 2015, sebuah tim internasional memvalidasi keaslian struktur museum. Mereka memverifikasi bahwa bahan bangunan sesuai dengan yang digunakan oleh tentara Jepang antara tahun 1936 dan 1945. Mereka juga menguatkan keberadaan sisa-sisa antraks dan kolera di tanah di area tertentu kompleks. Hari ini, tempat itu masih aktif sebagai pusat memori. Dilarang merekam di luar area yang ditandai. Tidak diizinkan mengambil foto di dalam ruang medis. Setiap kunjungan didampingi oleh personel yang berwenang. Brosur diberikan dengan tanggal, nama, dan rute akses Unit 731 di zona lain di Tiongkok. Museum ini menerima kunjungan sekolah, delegasi asing, dan Komisi Hak Asasi Manusia. Itu juga telah menjadi objek studi oleh sejarawan perang dan spesialis bioetika. Informasi yang disajikan secara eksklusif didasarkan pada bukti yang ditemukan di lokasi atau dokumen resmi yang diperoleh setelah penyerahan Jepang. Di batas luar, sebuah monumen ditempatkan dengan nama-nama korban utama yang teridentifikasi. Daftar itu tidak lengkap, tidak ada jumlah total yang dikonfirmasi. Perkiraan bervariasi, tetapi sebagian besar sarjana setuju bahwa lebih dari 3.000 orang meninggal di dalam kompleks. Puluhan ribu lainnya terkena dampak uji coba yang dilakukan di lapangan terbuka. Tempat itu juga termasuk dalam daftar situs yang dilindungi oleh pemerintah Tiongkok. Tidak ada pembangunan baru yang dapat dilakukan di lahan tersebut. Bisnis juga tidak dapat didirikan di dekatnya. Setiap tanggal 13 Agustus, sebuah upacara peringatan diadakan. Persembahan diletakkan di pintu masuk. Anggota keluarga korban, penyintas, dan perwakilan diplomatik berpartisipasi. Dalam beberapa tahun terakhir, generasi peneliti baru telah mengusulkan untuk mendigitalkan semua materi yang ditemukan di Pingfang. Tujuannya adalah untuk menciptakan arsip yang dapat diakses oleh universitas dan lembaga hak asasi manusia. Lebih dari 10.000 halaman catatan, rekam medis, foto, dan diagram telah dipindai. Pangkalan Pingfang adalah, sampai hari ini,
satu-satunya pusat senjata biologi Perang Dunia Kedua yang ditemukan lengkap dengan sisa-sisa fisik, dokumentasi, dan struktur yang terawat. Itu bukan rekonstruksi, itu bukan replika. Itu adalah situs nyata ditemukan setelah penarikan Angkatan Darat Jepang tanpa diubah dalam desain aslinya. Sementara laboratorium serupa lainnya dihancurkan atau disegel selamanya, yang satu ini terekspos oleh penemuan di lapangan. Nilainya tidak hanya pada data yang diberikannya. Itu juga menunjukkan bagaimana program perang biologi yang didukung oleh negara modern selama konflik global berfungsi dalam praktik. Hari ini Ping Fang tidak berbicara, tetapi tidak perlu. Semua yang dilakukan tercatat di dinding, di kuburan, dan di dokumen yang selamat dari api. Elang Nazi yang diserahkan dari dasar laut di Uruguay. Di pantai Montevideo di Uruguay ditemukan sebuah benda perunggu seberat 383 kg. Itu adalah patung elang dengan sayap terbuka, memegang swastika. Itu telah berada di bawah air sejak tahun 1939. Itu adalah bagian dari ornamen yang terpasang di buritan kapal perang Jerman Admiral Graf Spee. Kapal itu adalah salah satu yang pertama tenggelam selama Perang Dunia Kedua. Setelah menghancurkan beberapa kapal dagang Inggris, kapal itu dicegat oleh armada sekutu di Atlantik Selatan. Pertempuran itu terjadi di dekat Sungai La Plata. Graf Spee berlindung di pelabuhan Montevideo, tetapi tidak menerima dukungan. Kaptennya memerintahkan untuk mengevakuasi dan menenggelamkan kapal itu untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Sejak saat itu, reruntuhannya tetap berada di bawah air, beberapa kilometer dari pantai. Patung itu diselamatkan oleh tim penyelamat swasta puluhan tahun setelah tenggelam. Mereka melakukannya dengan derek khusus dan penyelam profesional. Itu adalah operasi yang panjang, karena benda itu tertanam dan tertutup lumpur. Ketika mereka mengeluarkannya, bentuk aslinya masih utuh. Hanya ada keausan karena waktu dan air. Pemerintah Uruguay mengizinkan patung itu dipamerkan di depan umum. Itu dipamerkan di Montevideo, di daerah yang dilindungi, dengan pengawasan. Publik berbondong-bondong untuk melihatnya. Patung itu menimbulkan reaksi yang berlawanan. Beberapa ingin melihatnya sebagai bagian dari sejarah Angkatan Laut. Yang lain meminta untuk menghapusnya karena simbol yang dibawanya. Kontroversi tumbuh ketika klaim resmi datang. Pemerintah Jerman meminta agar benda itu tidak digunakan untuk tujuan promosi atau dipamerkan di luar konteks. Jerman tidak mengizinkan pameran simbol Nazi kecuali di museum atau ruang pendidikan. Mereka tidak ingin patung itu digunakan dalam kampanye, gambar lepas, atau sebagai objek minat tanpa penjelasan. Permintaan itu jelas, agar tetap menjadi bagian dari proses sejarah dan bukan sebagai piala. Menghadapi tekanan diplomatik itu, Uruguay memutuskan untuk melelangnya. Benda itu tidak jatuh ke tangan publik. Itu ditawarkan kepada pembeli pribadi dengan kondisi tertentu mengenai penggunaannya. Uang yang terkumpul diserahkan kepada perusahaan yang telah mengambilnya dari dasar. Rincian penjualan atau nama pembeli tidak dipublikasikan. Patung itu ditarik dari peredaran dan tidak pernah ditampilkan lagi. Kasus elang Graf Spee adalah salah satu dari sedikit kasus di mana objek semacam itu, dengan bobot simbolis dan hubungan langsung dengan rezim Nazi, diekstraksi secara utuh dari kapal karam. Seringkali, jenis reruntuhan itu tetap didasar sebagai bagian dari kapal. Namun di sini, ekstraksinya bersifat teknis, didokumentasikan, dan tanpa oposisi hukum awal. Hari ini, lokasi tenggelam masih ditandai di peta Angkatan Laut. Sisa kapal belum dipindahkan, hanya beberapa bagian kecil yang diselamatkan dalam operasi sebelumnya. Graf Spee tetap di dalam air seperti semula, dan elang yang memahkotainya beralih dari terendam selama puluhan tahun menjadi pusat debat diplomatik hingga menghilang lagi dari pandangan publik. Harta karun tersembunyi Jenderal Yamashita di Filipina. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah berbicara tentang dugaan harta karun yang ditinggalkan oleh tentara Jepang yang terkubur di Filipina setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dikatakan bahwa itu adalah batangan emas, perhiasan, dan benda-benda yang dicuri dari berbagai negara Asia. Semua itu akan disembunyikan di dalam terowongan, gua, atau lorong-lorong tersembunyi.
Kisah ini terhubung dengan nama Jenderal Tomoyuki Yamashita yang memimpin pasukan Jepang di tempat itu. Menurut beberapa cerita, saat tentara Jepang mundur, mereka menggunakan tahanan dan pekerja paksa untuk menggali tempat persembunyian bawah tanah. Di sana, mereka menyimpan muatan. Ketika selesai, mereka menutup semuanya dengan dinamit dan menjebak mereka yang telah menggali agar tidak bisa menceritakannya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang menemukan bukti jelas bahwa itu benar. Meski begitu, ada orang-orang yang mendedikasikan diri untuk mencari harta karun itu. Beberapa mengatakan mereka memiliki peta buatan tangan, yang lain mengklaim memiliki informasi yang disampaikan oleh tentara. Pada tahun 70-an, seorang warga Filipina bernama Rogelio Roxas mengaku telah menemukan salah satu gua itu. Dia mengatakan telah menemukan patung Buddha yang terbuat dari emas murni dan beberapa peti berisi batangan. Menurut versinya, semuanya dicuri oleh militer tak lama setelah itu. Roxas membawa kasus itu ke pengadilan dan selama bertahun-tahun mencoba membuktikan bahwa dia adalah yang pertama menemukan emas itu. Dia meninggal sebelum semuanya diselesaikan, tetapi kisahnya adalah yang paling banyak dibicarakan tentang masalah ini. Beberapa saksi yang mengenalnya mengatakan bahwa dia memang menemukan sesuatu. Yang lain berpendapat bahwa dia mengarangnya untuk menjadi terkenal. Ada teori yang menyatakan bahwa harta karun itu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendanai operasi rahasia selama Perang Dingin. Juga dikatakan bahwa sebagian dari emas itu ditemukan oleh agen khusus dan dipindahkan ke rekening pribadi. Tidak ada yang bisa dibuktikan dengan dokumen resmi. Di Filipina, ada daerah di mana penggalian masih dilakukan dengan harapan menemukan sesuatu. Kadang-kadang muncul sisa-sisa kotak, alat-alat tua, atau terowongan yang ditinggalkan. Namun sampai sekarang, belum ada bukti kuat yang terungkap bahwa emas itu ada. Pemerintah Jepang tidak pernah mengakui bahwa harta karun semacam itu telah dipindahkan. Juga tidak ada arsip yang merinci rencana resmi untuk menyembunyikan kekayaan di Filipina. Para sejarawan percaya bahwa mungkin ada pencurian oleh beberapa tentara, tetapi tidak dalam skala besar. Meski begitu, legenda itu tetap hidup. Mereka yang percaya pada kisah harta karun Yamashita meyakini bahwa masih banyak gua yang belum dijelajahi, terutama di daerah pegunungan dan terpencil. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ada jebakan atau bahan peledak yang dipasang untuk mencegah siapapun menemukannya. Seiring berjalannya waktu, mitos itu menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Kapal Britania yang tenggelam dengan bertonton perak di Atlantik. Pada bulan Februari tahun 1941, sebuah kapal dagang Britania bernama SS Gair Sopa diserang oleh kapal selam Jerman saat melintasi Atlantik. Kapal itu bermuatan logam mulia dan tenggelam di kedalaman lebih dari 4.000 meter dekat pantai Irlandia. Di dalamnya membawa sekitar 220 ton perak. Lokasi tenggelamnya tidak terlacak selama puluhan tahun. Kapal itu telah berlayar dari India menuju Britania Raya, tetapi harus menyimpang ke Irlandia karena kekurangan bahan bakar. Ia berlayar sendirian, tanpa perlindungan, karena telah terpisah dari konvoi aslinya. Hal itu membuatnya menjadi sasaran empuk bagi kapal selam Jerman yang bersembunyi di daerah itu. Serangan itu cepat. Sebuah torpedo menghantam lambung kapal, dan kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Hanya 1 dari 85 awak yang berhasil selamat. Ia ditemukan dirakit beberapa hari kemudian, dengan luka bakar dan dehidrasi. Yang lainnya tewas di laut. Muatan perak itu ditujukan untuk perbendaharaan Britania. Itu adalah bagian dari pembayaran yang disepakati dengan negara-negara lain untuk mendanai upaya perang. Selama bertahun-tahun, lokasi kapal itu menjadi misteri. Diketahui dari arsip bahwa kapal itu membawa perak, tetapi posisinya tidak diketahui secara pasti. Dasar laut di bagian Atlantik itu sangat dalam, sehingga menyulitkan pencarian apapun. Selain itu, berlalunya waktu telah menghapus banyak referensi yang berguna. Pada tahun 2011, perusahaan Amerika Odyssey Marine Exploration memulai ekspedisi untuk menemukan SS Gair Sopa. Mereka menggunakan teknologi canggih dan peta bawah laut untuk melacak area tersebut. Setelah beberapa upaya, mereka berhasil menemukan reruntuhan kapal itu. Kapal itu terbelah dua, tetapi dalam kondisi umum yang baik. Gambar-gambar menunjukkan bagian lambung, sisa-sisa kargo, dan barang-barang pribadi awak kapal.
Penemuan itu dianggap sebagai keberhasilan teknis. Tim berhasil memulihkan lebih dari 100 ton batangan perak. Itu adalah salah satu ekstraksi logam mulia terbesar dari dasar laut dalam sejarah. Seluruh proses didokumentasikan dan diawasi oleh pihak berwenang Britania. Muatan itu diangkut dengan kapal khusus menuju Britania Raya. Perjanjian antara perusahaan dan pemerintah Britania menetapkan bahwa Odyssey akan menerima persentase dari nilai yang ditemukan kembali. Sisanya akan dikembalikan ke negara. Batangan-batangan itu dilebur dan disimpan. Sebagian di antaranya digunakan untuk melunasi utang-utang historis. Kasus SS Gair Sopa memicu perdebatan tentang kepemilikan benda-benda yang tenggelam. Beberapa kelompok berpendapat bahwa muatan itu seharusnya tetap menjadi monumen. Yang lain mengatakan bahwa sah untuk menemukannya kembali, jika ada teknologi untuk melakukannya. Dalam kasus ini, pemerintah Britania memberikan izin karena kapal itu miliknya dan nilai isinya sangat tinggi. Juga didiskusikan apakah sisa-sisa manusia harus dicoba untuk ditemukan kembali atau hanya muatan logam. Karena kapal karam terjadi di perairan dalam dan di lingkungan yang berbahaya, interior kapal tidak diakses lebih dari area yang terlihat. Pencegahan diambil agar tidak memindahkan bagian-bagian yang sensitif. Penyelamatan SS Gair Sopa menunjukkan bahwa bahkan setelah lebih dari 70 tahun, dimungkinkan untuk menemukan dan menemukan kembali muatan berharga dari Perang Dunia Kedua. Kemajuan teknologi bawah laut memungkinkan akses ke tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Hari ini, reruntuhan kapal itu masih berada di dasar laut, ditandai dengan koordinat dan dilindungi oleh perjanjian internasional. Tempat itu dianggap sebagai kuburan perang. Akses tidak diizinkan tanpa otorisasi. Apa yang ditemukan kembali hanyalah yang terlihat dan diizinkan oleh protokol. SS Gair Sopa beralih dari cerita yang hilang di arsip menjadi kasus nyata penemuan kembali sejarah. Penemuannya menunjukkan berapa banyak yang masih tersisa di dasar laut dan bagaimana perang meninggalkan jejak bahkan di tempat yang tidak terlihat. Ruangan rahasia dengan simbol-simbol SS di Istana Wewelsburg. Di tengah Jerman dekat desa Buren, terdapat sebuah istana batu bernama Wewelsburg. Bentuknya segitiga dan berada di atas bukit. Selama rezim Nazi, Heinrich Himmler memilihnya sebagai markas simbolis SS. Mereka merombaknya untuk mengubahnya menjadi tempat dengan makna khusus. Mereka ingin itu menjadi pusat pelatihan, upacara, dan studi. Di bagian bawah istana, dibangun sebuah ruangan melingkar yang terbuat dari balok-balok gelap. Ada kubah di bagian atas, sebuah lempengan di tengah, dan 12 ceruk di samping. Beberapa percaya bahwa ruang-ruang itu untuk anggota paling penting dari kelompok itu. Di lantai, ada simbol batu besar yang menyerupai matahari hitam dengan 12 sinar. Desain itu tidak muncul di situs resmi Nazi lainnya. Diperkirakan itu dibuat hanya untuk tempat itu. Pekerjaan di istana dipimpin oleh SS. Mereka menggunakan tahanan dari kamp konsentrasi terdekat untuk tugas-tugas berat. Banyak dari mereka meninggal selama pembangunan. Proyek itu meliputi terowongan, lorong rahasia, dan ruangan bawah tanah lainnya. Tidak semuanya selesai, sebagian tidak digunakan karena kurangnya waktu dan sumber daya. Setelah perang, sekutu mengambil alih tempat itu. Mereka memeriksa arsip, struktur, dan apa yang tersisa di kamar-kamar. Selama bertahun-tahun, istana itu tetap tertutup. Kemudian dibuka untuk umum sebagai museum. Beberapa bagian dipugar termasuk ruangan bawah tanah. Simbol di lantai memicu banyak teori. Beberapa mengatakan itu memiliki arti magis atau esoteris. Yang lain melihatnya sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan dan ketertiban. Tidak ada dokumen yang menjelaskan fungsi pastinya. Hanya diketahui bahwa Himmler sering mengunjungi tempat itu dan menganggapnya istimewa. Pengunjung yang masuk ke ruangan itu memperhatikan keheningan, batu-batu dingin, dan bentuk simetris ruangan. Tidak ada jendela atau ornamen. Semuanya dibuat untuk memberikan kesan bobot dan kendali. Cahaya masuk melalui celah kecil di bagian atas. Pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, berkas cahaya menerangi bagian tengah ruangan. Istana Wewelsburg adalah salah satu dari sedikit tempat yang dirancang Nazi secara simbolis. Itu bukan pangkalan militer atau kantor. Itu adalah tempat yang dirancang untuk mewakili sebuah ide. Ruangan bawah tanah dengan figur dan bentuknya adalah yang paling menarik perhatian pengunjung. Saat ini, situs itu dipertahankan sebagai pengingat
akan apa yang coba dilakukan di sana. Tidak ada jenis penghormatan atau pertemuan kelompok ekstremis yang diizinkan. Ada kontrol dan aturan yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Apa yang dulunya merupakan ruang ibadah pribadi, sekarang menjadi bagian dari sejarah yang dapat dilihat dan dipelajari tanpa menyembunyikan maknanya. Mortir aktif yang tetap terkubur di Irlandia Utara selama 70 tahun. Di sebuah ladang di County Down, di timur Irlandia Utara, seorang pria setempat keluar dengan detektor logamnya. Namanya John Ross Magnate. Dia memiliki pengalaman dalam pencarian arkeologi dan tahu bagaimana bertindak jika dia menemukan sisa-sisa berbahaya. Yang tidak dia duga adalah menemukan benda utuh dari Perang Dunia Kedua. Saat dia memindai tanah, alat itu menunjukkan sinyal kuat. Dia mulai menggali dan menemukan struktur logam memanjang, berkarat, terkubur di kedalaman dangkal. Itu adalah mortir. Artefak itu menunjukkan tanda-tanda keausan, tetapi bentuknya tetap utuh. Setelah memeriksanya dengan lebih hati-hati, dia menyadari bahwa masih ada bahan peledak di dalamnya. Itu adalah TNT. Itu belum meledak. Ross Magnate meninggalkan perangkat seperti adanya dan memanggil pihak berwenang. Dia tahu bahwa memindahkannya dapat menyebabkan ledakan. Polisi tiba tak lama setelah itu dan mengamankan area tersebut. Mereka melaporkan bahwa proyektil itu tetap aktif selama lebih dari 7 dekade. Itu diisi dengan 1 kilogram bahan peledak. Meskipun waktu telah mempengaruhinya, itu tetap berbahaya. Teknisi tim penjinak bom memeriksa mortir dengan kamera, detektor, dan sensor tekanan. Mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada stabilitas internal. Mereka memutuskan untuk menghancurkannya di tempat. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, mereka meledakkan muatan secara terkontrol. Ledakan itu terdengar di seluruh desa. Penduduk keluar dari rumah mereka. Beberapa mengira itu adalah uji coba militer. Yang lain percaya bahwa beberapa benda tua telah meledak secara tidak sengaja. Polisi menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah proyektil Perang Dunia Kedua yang terlupakan selama puluhan tahun, yang masih dalam kondisi dapat meledak. Berita itu menimbulkan kekhawatiran. Menurut arsip, di wilayah itu ada beberapa pelatihan pasukan sekutu pada tahun 40-an. Ladang-ladang di Irlandia Utara digunakan untuk latihan bahan peledak, manuver, dan simulasi sebelum hari H. Banyak dari latihan itu dilakukan tanpa meninggalkan catatan yang akurat. Beberapa proyektil tidak meledak dan dikubur tanpa pelacakan. Mortir itu adalah salah satu yang tidak meledak pada saat itu. Rupanya, itu tertutup oleh tanah dan waktu. Jika ada yang memukulnya dengan mesin, itu bisa meledak. Penemuan itu membuka kembali perdebatan tentang berapa banyak sisa-sisa perang yang masih tersembunyi di daerah pedesaan Britania Raya. Ross Magnate diakui atas tindakannya. Dia tidak mencoba memindahkan benda itu atau membongkarnya. Dia melakukan hal yang benar. Pengetahuan militernya sebelumnya membantunya mengikuti protokol. Itu bukan pertama kalinya dia menemukan sisa-sisa lama, tetapi itu adalah yang paling berbahaya. Pihak berwenang berterima kasih kepadanya karena telah mencegah tragedi. Setelah insiden itu, beberapa lahan di daerah itu diperiksa. Peralatan deteksi yang lebih modern digunakan untuk mencari sinyal serupa. Tidak ditemukan lebih banyak bahan peledak aktif, tetapi sisa-sisa logam, alat-alat tua, dan bagian-bagian yang tidak berisiko ditemukan. Beberapa pemilik meminta studi di ladang mereka untuk menghindari kejutan. Proyektil dari Down adalah contoh lain bagaimana jejak perang terus muncul. Itu tidak di museum atau di medan perang, hanya di tanah biasa, beberapa meter dari rumah-rumah yang dihuni. Itu menghabiskan lebih dari setengah abad di bawah tanah tanpa terlihat. Dan itu hampir meledak. Kapal perang Musashi ditemukan di dasar laut oleh seorang jutaan teknologi. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang membangun 2 kapal perang raksasa bernama Yamato dan Musashi. Itu adalah kapal perang terbesar pada masanya. Mereka memiliki meriam besar, pelindung yang sangat tebal, dan kapasitas untuk membawa ribuan orang. Musashi selesai dibangun pada tahun 1942 dan berpartisipasi dalam beberapa operasi sebelum tenggelam. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1944, dalam pertempuran Teluk Leyte, Musashi diserang oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat.
Itu menerima puluhan hantaman bom dan torpedo. Kapal itu bertahan selama berjam-jam, tetapi pada akhirnya miring dan tenggelam. Lebih dari 1.000 awak kapal tewas. Mereka yang selamat diselamatkan oleh kapal-kapal Jepang lainnya. Untuk waktu yang lama, lokasi tenggelam yang tepat tidak diketahui dengan pasti. Pada tahun 2015, pengusaha Amerika Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft, mengumumkan bahwa timnya telah menemukan reruntuhan Musashi. Mereka menggunakan kapal modern dengan peralatan pencarian bawah laut. Setelah beberapa hari melacak di Laut Sibuyan, di lepas pantai Filipina, mereka mendeteksi struktur logam di dasar. Ketika mereka mengirim robot dengan kamera, mereka mengkonfirmasi bahwa itu adalah Musashi. Gambar-gambar itu menunjukkan bagian lambung, meriam yang rusak, dan bagian anjungan. Semuanya berada di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Meskipun kapal itu sangat rusak, beberapa bagian tetap terawat dengan baik. Para ahli dapat mengidentifikasikannya berkat detail teknis dan tanda-tanda yang terlihat. Paul Allen membagikan gambar-gambar itu di internet dan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk telah menemukan kapal itu. Dia juga menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang tewas di dalamnya. Tidak ada benda yang ditemukan dari lokasi itu. Situs itu dianggap sebagai kuburan perang dan dibiarkan tidak tersentuh. Penemuan Musashi penting karena beberapa alasan. Pertama, karena memecahkan misteri angkatan laut. Kedua, karena menggunakan teknologi sipil canggih untuk tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pemerintah. Dan ketiga, karena membantu mengingat episode kunci perang di Pasifik. Kapal itu dibangun dengan banyak upaya oleh Jepang Imperial. Itu dirancang untuk pertempuran antar armada, tetapi perang berubah dan kapal induk menjadi lebih menonjol. Ketika Musashi dikirim ke Leyte, itu tidak lagi memiliki nilai strategis yang sama. Meski begitu, mereka mengirimnya ke garis depan sebagai simbol kekuatan. Serangan pesawat-pesawat Amerika Serikat konstan dan terkoordinasi dengan baik. Musashi menahan banyak kerusakan sebelum tenggelam. Fakta bahwa kapal itu tenggelam begitu jauh dari pantai mempersulit lokasinya selama puluhan tahun. Daerah itu sangat dalam dan memiliki sedikit referensi. Penemuan itu juga berfungsi untuk memberikan konteks pada pertempuran lain di wilayah tersebut. Itu membantu para sejarawan untuk mempelajari lebih baik rute konvoi Jepang dan keputusan militer saat itu. Gambar-gambar dari dasar laut memungkinkan untuk melihat bagaimana struktur itu setelah dampak bom. Hari ini, reruntuhan Musashi masih berada di dasar laut. Mereka dilindungi oleh hukum internasional. Eksplorasi komersial atau pariwisata tidak diizinkan di dekat lokasi. Ini adalah ruang yang ditandai oleh perang dan oleh keheningan mereka yang tidak kembali. Spitfire yang terkubur di Burma setelah akhir perang. Spitfire adalah pesawat tempur Britania yang banyak digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Karena bentuk, kecepatan, dan kemampuan manuvernya, itu menjadi simbol perlawanan udara Britania. Namun, sedikit yang tahu bahwa beberapa dari pesawat ini dikuburkan setelah konflik berakhir jauh dari Britania Raya. Pada akhir perang diputuskan untuk menyembunyikan sekelompok pesawat ini di Burma yang sekarang disebut Myanmar. Otoritas Britania memutuskan bahwa lebih baik membongkar dan menguburnya daripada membawanya pulang atau menyerahkannya kepada pemerintah lokal yang baru. Alasannya adalah untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang tidak diinginkan di tengah ketidakpastian politik yang datang setelah perang. Menurut laporan, bagian-bagian Spitfire disimpan secara terpisah dalam kotak kayu besar. Kotak-kotak itu dikubur di daerah-daerah yang ditandai di dekat bekas lapangan terbang militer. Kisah itu beredar selama puluhan tahun sebagai legenda di antara para veteran dan pakar penerbangan. Pada tahun 2012, seorang petani Britania dan penggemar penerbangan bernama David Condell memimpin upaya untuk menggali pesawat-pesawat itu. Dengan bantuan sponsor swasta dan izin dari pemerintah Burma, pencarian dimulai di sekitar Bandara Rangoon. Harapannya tinggi, beberapa mengatakan ada hingga 20 unit di bawah tanah. Peralatan deteksi dan analisis medan digunakan, namun hasilnya tidak jelas. Meskipun penggalian dilakukan di beberapa daerah, tidak ditemukan sisa-sisa pesawat yang terlihat. Tanda-tanda di tanah tidak sepenuhnya cocok dengan denah sejarah. Ditemukan tanda-tanda perubahan di tanah, tetapi tanpa mengkonfirmasi apa sebenarnya itu. Kurangnya bukti kuat membuat proyek itu tertunda. Meski begitu,
Banyak yang percaya bahwa Spitfire masih ada di sana, tetapi di tempat lain atau di kedalaman yang lebih dalam. Beberapa menyalahkan kesalahan dalam dokumen-dokumen lama. Yang lain berpikir bahwa pesawat-pesawat itu dipindahkan tanpa meninggalkan jejak. Selama penyelidikan, kesaksian tentara yang mengaku telah berpartisipasi dalam penguburan terungkap. Juga muncul laporan dari Angkatan Darat Britania dengan perintah yang berkaitan dengan transportasi dan penyembunyian materi militer. Itu memberikan bobot pada versi bahwa Spitfire memang dikuburkan. Sampai hari ini, tidak ada bukti fisik yang mengkonfirmasi keberadaan pesawat-pesawat itu di bawah tanah. Tetapi juga tidak ada bukti yang menyanggahnya. Kisah itu tetap hidup di antara para penggemar penerbangan dan mereka yang mencari untuk menemukan kembali peninggalan sejarah dari perang. Apa yang membuat kasus ini istimewa adalah bahwa jika ditemukan, Spitfire mungkin akan terawat dengan baik karena telah disimpan dalam kotak tertutup dan terlindungi dari cuaca. Beberapa percaya bahwa mereka bahkan dapat terbang lagi setelah restorasi lengkap. Sementara itu, pencarian terus berlanjut sebagai campuran eksplorasi sejarah dan petualangan pribadi. Ini adalah salah satu dari sedikit kasus di mana ada pembicaraan tentang pesawat yang sengaja dikuburkan tanpa rusak dalam pertempuran, melainkan disembunyikan oleh keputusan militer. Merpati Pos dengan pesan rahasia terjebak di cerobong asap di Inggris. Pada tahun 2012, seorang penduduk desa Bletchingley di Surrey, Inggris, membuat penemuan yang menarik saat merenovasi cerobong asap rumah lamanya. Di antara jelaga dan sisa-sisa saluran, dia menemukan kerangka merpati. Yang menarik perhatiannya adalah di salah satu kakinya ada tabung merah kecil yang diikat dengan benang. Di dalam silinder masih ada kertas yang digulung dengan tanda-tanda aneh. Tanpa disadari, pria itu telah menemukan pesan yang belum dibuka sejak Perang Dunia Kedua. Selama konflik, Britania Raya kembali menggunakan metode kuno untuk mengirim informasi sensitif, merpati pos. Lebih dari 250.000 ekor dilatih oleh National Pigeon Service. Burung-burung ini melintasi Selat Inggris dari Prancis, Belgia, atau Belanda, membawa data tentang pergerakan musuh, titik serangan, dan posisi pasukan. Merpati yang ditemukan di Surrey kemungkinan besar berasal dari Prancis dan bertujuan ke Bletchley Park, pusat pemecah kode Angkatan Darat Britania. Di sanalah para kriptografer yang bertugas menafsirkan pesan-pesan rahasia musuh bekerja. Namun merpati ini tidak pernah sampai. Diyakini bahwa ia kehilangan arah, jatuh ke cerobong asap, dan terjebak tanpa bisa keluar. Pesan itu tetap di sana, tersembunyi selama hampir 70 tahun. Kertas itu sebagian rusak, tetapi masih bisa dibaca. Itu memiliki kombinasi huruf dan angka dalam kelompok pendek. Para ahli kriptografi dari BBC dan GCHQ, Badan Intelijen Britania, menganalisis isinya. Mereka mengkonfirmasi bahwa pesan itu telah dikirim oleh seorang agen dengan nama Sandy S.T.W. Stott dari Normandia yang diduduki, tak lama setelah hari H pada tahun 1944. Yang paling aneh adalah bahwa kode itu belum bisa dipecahkan sampai hari ini. Bahkan analis GCHQ pun tidak berhasil menafsirkannya. Itu menunjukkan bahwa pesan itu menggunakan sistem kunci unik, sebuah teknik yang hanya berfungsi jika seseorang memiliki kode persis dari penerima. Tanpa kunci asli itu, hampir tidak mungkin untuk mengetahui apa isi teks tersebut. Penemuan itu menjadi berita internasional. Itu seperti membuka kapsul yang tertutup oleh perang. Sebuah pesan nyata yang tidak sampai ke tujuan. Sepotong misi rahasia yang membeku dalam waktu. Merpati tidak hanya berguna tetapi juga pemberani. Banyak yang tewas dalam tugas. Beberapa bahkan menerima medali penghargaan karena berhasil mengirimkan pesan di bawah tembakan musuh. Sisa-sisa merpati ini dan pesan yang dibawanya sekarang disimpan di Museum Bletchley Park. Mereka dipamerkan sebagai bukti kecerdikan dalam menghadapi tantangan perang. Isi pesan itu masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu pasti apa isinya atau seberapa mendesaknya itu. Selama belum terpecahkan, itu akan terus menimbulkan pertanyaan. Apakah itu peringatan tentang pasukan musuh? Sebuah koordinat? Perintah kunci? Tidak ada yang tahu.
Satu-satunya yang pasti adalah seekor merpati kecil terbang dengan informasi penting dan terjebak di cerobong asap, meninggalkan salah satu rahasia yang belum terpecahkan yang paling unik dari Perang Dunia Kedua. Persembunyian Nazi ditemukan di sekolah di Hagen setelah puluhan tahun. Pada bulan April tahun 2021, saat renovasi loteng sebuah sekolah tua di kota Hagen, Jerman, sekelompok pekerja menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Saat membongkar sebagian atap, mereka menemukan sebuah kompartemen tersembunyi di dalam salah satu dinding. Di celah itu tersimpan beberapa benda yang terbungkus rapi. Mereka tidak tercecer atau rusak oleh waktu. Semuanya tampaknya sengaja ditempatkan di sana. Di dalam persembunyian itu terdapat bendera dengan swastika, ban lengan, potret Hitler, dokumen pemuda Hitler, dan buku-buku propaganda rezim Nazi. Beberapa di antaranya sangat terawat sehingga warnanya masih bersinar, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. Yang paling mencolok bukan hanya apa yang ada, tetapi bagaimana semuanya diatur. Benda-benda itu diatur secara rapi, yang menunjukkan bahwa itu bukan persembunyian dadakan. Kemungkinan besar, seseorang ingin melestarikan materi itu ketika kekalahan rezim sudah jelas. Sekolah tempat persembunyian itu ditemukan telah digunakan selama perang sebagai markas lokal pemuda Hitler. Itu adalah titik pertemuan bagi kaum muda yang diindoktrinasi oleh partai. Pihak berwenang setempat berpikir bahwa beberapa anggota staf atau bahkan seorang pejabat mungkin telah menyembunyikan benda-benda itu karena tahu bahwa akhir rezim sudah dekat. Setelah penemuan itu, benda-benda itu diserahkan kepada Museum Kota Hagen. Di sana para spesialis mulai menganalisis dan melestarikannya. Meskipun isinya tidak unik, lokasi dan kondisi penemuannya unik. Tidak umum menemukan jenis materi tersebut di dalam gedung publik, tersembunyi dan tidak berubah. Sejarawan Jerman menekankan bahwa kasus ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana indoktrinasi rezim bekerja. Barang-barang itu bukan hanya benda simbolis, tetapi alat nyata yang digunakan untuk melatih kaum muda dalam ideologi Nazi. Seragam, teks, dan manual yang membantu memahami bagaimana sistem itu beroperasi. Persembunyian Hagen termasuk dalam pameran sementara yang dipindahkan ke beberapa museum Jerman. Itu berfokus pada menunjukkan bagaimana partai menyusup ke semua tingkat masyarakat. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat pendidikan normal, digunakan untuk tujuan politik. Penemuan ini juga menghidupkan kembali perdebatan tentang apa yang harus dilakukan dengan benda-benda propaganda Nazi. Di Jerman, kepemilikan pribadi materi ini sangat diatur, tetapi museum memiliki izin untuk menyimpannya untuk tujuan pendidikan. Tujuannya bukan untuk memamerkannya sebagai keingintahuan, tetapi untuk menjelaskan apa yang diwakilinya pada masanya. Penemuan itu mengingatkan bahwa jejak masa lalu terkadang lebih dekat dari yang kita duga. Tidak perlu terowongan atau peta kuno. Terkadang, palu yang memukul dinding tua sudah cukup untuk menyingkap sisa-sisa sejarah yang banyak orang kira sudah terkubur. Tanda-tanda ere, pesan batu yang dilihat pilot dari udara. Selama Perang Dunia Kedua, sementara sebagian besar Eropa hancur oleh pemboman dan pertempuran, Irlandia mengambil jalan yang berbeda. Mereka menyatakan diri netral, mereka tidak ingin berpihak pada sekutu maupun blok poros. Namun, sikap itu menimbulkan keraguan, tekanan, dan kebutuhan mendesak untuk menunjukkan, bahkan dari langit, bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam konflik. Untuk memperjelas pesan itu, pemerintah Irlandia memerintahkan pembangunan lebih dari 80 tanda besar di sepanjang pantainya. Itu adalah kata-kata yang terbuat dari batu putih dan kapur yang hanya bertuliskan Air, begitulah Irlandia disebut dalam bahasa Gaelic. Huruf-huruf itu memiliki panjang antara 10 dan 12 meter dan dimaksudkan untuk dilihat dari udara oleh pilot yang terbang di atas negara itu. Itu bukan simbol atau peringatan. Itu adalah pemberitahuan sederhana namun sangat terlihat. Tidak ada pertempuran di sini. Meskipun secara teori tanda-tanda itu untuk melindungi netralitas negara, mereka juga berfungsi sebagai titik orientasi bagi pilot sekutu. Mereka membantu menemukan pantai, mengoreksi arah, dan tidak secara tidak sengaja memasuki wilayah musuh. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Irlandia, meskipun secara resmi menyatakan diri netral, diam-diam berkolaborasi dengan sekutu. Mereka berbagi data tentang cuaca,
mentolerir penerbangan pengintaian dan bahkan mengizinkan lewatnya agen Britania tertentu. Tanda-tanda Eyre menjadi bagian dari keseimbangan yang rumit itu. Di satu sisi mereka menunjukkan bahwa Irlandia tidak ingin masalah. Di sisi lain mereka berfungsi sebagai bantuan praktis bagi sekutu. Itu seperti mengatakan, kami tidak berpihak pada siapapun, tetapi membiarkan orang lain menggunakan wilayah itu secara terkontrol. Seiring waktu, banyak dari tanda-tanda itu terhapus. Vegetasi menutupinya, angin mengikis kapur, dan beberapa langsung dihilangkan, tetapi yang lain bertahan. Bertahun-tahun kemudian, di abad 21, beberapa orang mulai menemukannya kembali. Mereka menggunakan foto udara, citra satelit, dan berjalan di sepanjang tebing. Dengan demikian, beberapa muncul kembali, utuh atau setengah rusak, tetapi masih terbaca. Salah satu yang paling terkenal ada di County Wicklow. Itu terletak di lereng hijau yang menghadap ke laut dan dapat dilihat dari udara dan dari jalur terdekat. Ketika matahari bersinar dari sudut yang tepat, huruf-huruf putih bersinar terang. Tidak ada papan penjelasan, itu hanya ada di sana, sunyi, seolah-olah pesan itu masih bermakna. Tanda-tanda ini bukan senjata atau tempat persembunyian, tetapi mereka banyak berbicara tentang bagaimana sebuah negara kecil mencoba bertahan tanpa berperang. Di tengah kekacauan, Irlandia memilih untuk menegaskan diri dengan batu, bukan dengan peluru. Mereka tidak ingin diserang atau diabaikan, hanya untuk memperjelas di mana tanah mereka dimulai. Hari ini, huruf-huruf itu adalah bagian dari ingatan yang tidak selalu diceritakan. Mereka menunjukkan cara lain untuk berpartisipasi dalam perang, dengan mengatakan, bukan di sini sedemikian besar, sehingga pesawat tidak dapat mengabaikannya. Pemakaman kapal selubot di Atlantik. Selama Perang Dunia Kedua, Atlantik adalah medan perang yang sunyi di mana kapal selam Jerman yang dikenal sebagai U-boat berpatroli di bawah air untuk memutus pasokan antara Amerika Utara dan Eropa. Pertempuran terus-menerus itu disebut Pertempuran Atlantik. Itu berlangsung hampir sepanjang perang dan menyebabkan ribuan kematian. U-boat menyerang tanpa peringatan, menenggelamkan kapal, dan menghilang sebelum ada yang bisa membela diri. Namun mulai tahun 1943, teknologi deteksi berkembang. Radar, sonar, dan bom kedalaman mengubah situasi. Ratusan kapal selam ditenggelamkan oleh sekutu, banyak yang hilang di berbagai titik di samudra, dari pantai Irlandia hingga Karibia. Dasar laut menjadi kuburan baja yang besar. Selama puluhan tahun, kapal selam yang tenggelam itu tetap tidak terlacak. Beberapa lokasi dirahasiakan, yang lain hanya terlupakan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dengan peta yang lebih baik, robot bawah air, dan penelitian sejarah baru, beberapa bangkai kapal yang berkarat itu mulai ditemukan. Salah satu penemuan paling terkenal adalah U-576, yang ditemukan pada tahun 2014 di lepas pantai Carolina Utara. Itu berada di kedalaman lebih dari 200 meter. Itu telah ditenggelamkan pada bulan Juli tahun 1942 selama pertempuran melawan konvoi sekutu. Mengejutkan melihat bahwa lambung kapal masih hampir utuh. Itu tampak membeku dalam waktu, seolah-olah baru saja tenggelam. Kasus mencolok lainnya adalah U-166 yang ditemukan di dekat delta Mississippi. Itu telah ditenggelamkan oleh kapal Amerika tak lama setelah menyerang kapal kargo. Ketika reruntuhan ditemukan, kedua kapal itu berada di samping satu sama lain, seolah-olah mereka terjebak dalam konfrontasi terakhir mereka. Banyak dari kapal selam ini masih menyimpan mayat awaknya di dalamnya. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai kuburan perang. Pihak berwenang biasanya memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Mereka hanya membiarkan tim ilmiah mempelajarinya dari luar. Dilarang untuk mengambil bagian atau menjelajah ke dalam tanpa izin. Selain mayat, beberapa lambung kapal menyimpan benda-benda pribadi, instrumen, peta, dan bahkan makanan kaleng. Semuanya tetap tersegel oleh tekanan dan dinginnya dasar laut. Kapsul-kapsul masa lalu itu memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana kehidupan di kapal selam. Itu adalah ruang tertutup, lembab, gelap. Para pelaut hidup berminggu-minggu di bawah air dalam keheningan menunggu perintah. Berkat penemuan-penemuan baru-baru ini, para sejarawan dapat mempelajari pertempuran laut dengan lebih baik. Penghormatan juga dapat diberikan kepada mereka yang tewas dalam misi-misi itu. Mereka bukan hanya tentara,
Mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam dunia baja dan air. Setiap kapal selam yang tenggelam memiliki cerita. Beberapa hilang setelah serangan langsung, yang lain diburu saat kembali ke pangkalan mereka. Beberapa hanya menghilang tanpa jejak. Hari ini, dengan teknologi baru, kisah-kisah itu terungkap satu persatu. Atlantik menyimpan ribuan rahasia. Di bawah permukaannya, dalam kegelapan tergeletak sisa-sisa perang yang tidak selalu bertempur dengan suara, tetapi sama mematikannya. U-boat adalah simbol teror di laut. Sekarang, berubah menjadi puing-puing yang sunyi. Mereka menceritakan bagian dari sejarah tanpa kata-kata. Ruang bawah tanah mengelek. Apa yang tersisa dari eksperimennya di Auschwitz? Pada tahun 1944, gerbong-gerbong yang tiba di kamp Auschwitz menurunkan seluruh kelompok dalam hitungan menit. Begitu turun, para tahanan melewati seorang dokter yang dengan cepat memutuskan siapa yang bisa digunakan untuk kerja paksa dan siapa yang disingkirkan begitu saja. Di antara mereka yang tetap berdiri, kasus-kasus spesifik mulai dipilih. Jika seseorang kembar memiliki kelainan bentuk atau bertubuh sangat pendek, mereka dikeluarkan dari kelompok. Itulah yang menarik bagi Joseph Mengele, salah satu dokter camp. Dia mendekat, mengajukan pertanyaan sederhana, meminta data, memeriksa anak-anak, bertanya apakah mereka memiliki saudara. Jika dia melihat sesuatu yang berguna baginya, dia mengirim mereka ke area lain. Anak kembar diukur, ditimbang, diambil sampel darahnya, dan dibandingkan satu sama lain. Mereka diberi suntikan yang berbeda, beberapa untuk melihat reaksi, yang lain tanpa penjelasan. Terkadang mereka menyuntikkan cairan ke mata mereka untuk mengubah warna. Jika salah satu dari keduanya meninggal, yang lain dieksekusi agar dapat dibuka dan mencatat perbedaannya. Ada anak-anak yang menjalani beberapa operasi tanpa anestesi. Semuanya dicatat di lembaran yang disimpan dalam folder. Ketika selesai, apa yang tersisa dikirim ke bagian lain untuk analisis lebih lanjut. Tidak ada niat untuk menyembuhkan, hanya observasi dan catatan. Mereka yang membantu juga adalah tahanan. Beberapa datang dari pekerjaan kesehatan sebelumnya, yang lain hanya mengikuti perintah. Mereka harus mencatat, memindahkan anak-anak, atau membersihkan apa yang tersisa. Mereka berada di bawah ancaman terus-menerus. Jika seseorang gagal, dia akan diganti tanpa pemberitahuan. Dibandingkan dengan sektor lain di camp, anak-anak yang dipilih untuk tes itu menerima lebih banyak makanan dan tidur di bawah atap, tetapi hanya selama mereka berguna. Ketika mereka tidak lagi melakukannya, mereka dikeluarkan dari blok. Setelah pembebasan, ditemukan folder, buku catatan, botol berisi sisa-sisa, gambar dengan catatan, dan foto-foto prosesnya. Ada buku catatan dengan tanggal, nama, dan tanda berulang yang saling terkait di antara berbagai kasus. Lebih dari 1.000 anak-anak melewati program itu. Hanya sedikit yang berhasil keluar hidup-hidup. Banyak yang mengira mereka sedang disembuhkan dari sesuatu. Joseph Mengele melarikan diri segera setelah perang berakhir. Dia berhasil mencapai Amerika Selatan dan tidak pernah ditangkap. Bertahun-tahun kemudian, sisa-sisa manusia ditemukan di Brasil yang cocok dengannya, tetapi tidak ada pengadilan. Namanya tetap terkait dengan eksperimen-eksperimen itu karena materi yang ditemukan di ruang bawah tanah itu. Sebelum Soviet tiba, beberapa pejabat camp mencoba membakar atau menyembunyikan apa yang mereka bisa, tetapi instrumen, lembaran dan botol yang tersisa mengkonfirmasi semua yang telah mereka lakukan. Benteng nasi yang tertinggal di Kepulauan Channel. Pada tahun 1940, pasukan Jerman mengambil kendali atas Kepulauan Channel, sekelompok wilayah Britania yang berada tepat di lepas pantai Prancis. Itu adalah satu-satunya bagian dari Britania Raya yang jatuh ke tangan rezim Nazi selama perang. Tak lama setelah mendudukinya, mereka mulai mengubahnya menjadi zona militer. Guernsey, Jersey, dan Alderney dipenuhi dengan pekerjaan pertahanan. Mereka membangun tempat perlindungan beton, menara pengawas, titik tembak dengan artileri berat, terowongan bawah tanah, gudang dan tempat perlindungan bawah tanah. Semua itu adalah bagian dari tembok Atlantik, garis pertahanan yang bertujuan untuk menghentikan setiap upaya serangan dari laut. Untuk membangun struktur-struktur itu, mereka menggunakan tahanan dan pekerja paksa.
Mereka bekerja dengan alat-alat dasar tanpa perlindungan dalam shift yang panjang dan berat. Perlakuannya brutal. Di Alderney, mereka bahkan membangun kamp kerja paksa. Tempat perlindungan itu terbuat dari beton yang sangat tebal, seringkali tersembunyi di antara bebatuan atau di bawah tanah. Beberapa memiliki sistem udara, ruang komando, ruang untuk menyimpan amunisi, dan koridor yang menghubungkannya dengan pertahanan lain. Dari titik-titik itu, pantai, bukit, dan jalan-jalan utama dikendalikan. Seiring berjalannya perang, pulau-pulau itu terus dipenuhi dengan struktur baru. Semakin Jerman melemah, semakin banyak bunker yang mereka tambahkan. Namun setelah Prancis dibebaskan, pulau-pulau itu menjadi terisolasi. Tidak ada pertempuran besar di sana. Penyerahan diri terjadi pada bulan Mei tahun 1945. Ketika perang berakhir, banyak dari bunker itu tidak lagi digunakan. Beberapa ditutup atau digunakan sebagai gudang. Yang lain tetap seperti apa adanya dan hari ini masih bisa dijelajahi. Di daerah-daerah tertentu, struktur aslinya masih terlihat. Kepulauan Channel menunjukkan dengan baik bagaimana rezim itu mempersiapkan pendaratan musuh yang tidak pernah datang. Pertahanan menunjukkan ukuran upaya militer, meskipun mereka tidak pernah digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Sekarang, beberapa dari konstruksi itu masih terintegrasi dengan pemandangan. Beberapa masih tersembunyi di bawah tanah. Beberapa telah diperbaiki dan berfungsi sebagai situs peringatan atau museum. Meskipun tidak ada senjata besar yang ditembakkan di pulau-pulau itu, struktur yang tersisa di sana menunjukkan sisi lain perang. Ketakutan terus-menerus akan invasi yang tidak pernah terjadi. Pesawat Soviet yang terkubur di rawa Polandia. Di daerah pedesaan di Polandia Tengah, beberapa warga sedang berjalan di dekat area rawa ketika mereka melihat sesuatu yang logam keluar dari tanah. Itu adalah badan pesawat. Lumpur hampir menutupi semuanya, tetapi bentuknya masih terlihat. Di dalamnya ada sisa-sisa 2 orang yang duduk di kursi mereka. Mereka mengenakan seragam lengkap. Mereka telah tewas dalam benturan. Pesawat itu adalah pesawat tempur Soviet Yak, model serangan ketinggian rendah. Itu digunakan untuk operasi di dekat darat, di mana visibilitas lebih rendah. Tidak umum menemukan satu utuh setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, penemuan itu segera menarik perhatian. Pesawat itu tidak terbelah. Itu hanya rusak karena benturan dan berlalunya waktu. Pihak berwenang setempat tiba di lokasi. Mereka mengkonfirmasi bahwa pesawat itu berasal dari Perang Dunia Kedua. Mesinnya masih ada di dalam. Plat identifikasi dapat dibaca. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada upaya untuk memindahkannya sebelumnya. Semuanya menunjukkan bahwa itu tetap di sana sejak saat kecelakaan. Menurut arsip militer, pesawat itu mungkin ditembak jatuh pada awal tahun 1945 selama serangan Soviet untuk mengusir Nazi dari bagian negara itu. Pasukan Soviet melintasi Polandia mendorong tentara Jerman ke barat. Pada periode itu, banyak pesawat ditembak jatuh oleh tembakan musuh atau karena kegagalan dalam penerbangan. Pesawat ini tidak memiliki tanda peluru yang terlihat. Mungkin itu adalah kegagalan teknis. Mungkin itu mendarat darurat dan tidak berhasil mendarat dengan baik. Sisa-sisa manusia dikeluarkan dengan hati-hati. Tim forensik membungkusnya dan mengirimkannya ke Moskwa untuk diidentifikasi. Diharapkan jika ada kerabat yang masih hidup, mereka dapat mengambil mayatnya. Seragamnya memiliki lencana militer, tetapi tidak ditemukan dokumen pribadi. DNA adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa mereka. Pesawat itu tetap di lokasi untuk sementara waktu. Kemudian dibongkar. Beberapa bagian disumbangkan ke Museum Perang Dunia Kedua. Sisanya disimpan. Itu bukan tentang memulihkannya. Mereka hanya ingin melestarikan apa yang mereka bisa. Itu bukan model yang biasa. Oleh karena itu dianggap berharga untuk pameran sejarah. Penduduk mengatakan bahwa selalu ada rumor tentang pesawat yang jatuh di daerah itu. Beberapa orang tua ingat pernah mendengar ledakan di hari-hari terakhir perang. Tidak pernah ada kepastian apa yang terjadi. Dengan penemuan ini, kisah yang terkubur di bawah rawa terungkap. Itu bukan satu-satunya kasus. Di titik lain di negara itu, sisa-sisa pesawat dari front yang sama juga ditemukan. Sebagian besar Soviet, meskipun ada juga laporan pesawat Jerman dan sekutu.
lumpur dingin dan isolasi tempat-tempat tertentu membantu melestarikan sisa-sisa yang sekarang berfungsi untuk merekonstruksi detail konflik. Dalam kasus ini, yang paling mencolok adalah kondisi badan pesawat dan posisi mayat. Mereka tetap duduk, seolah-olah tidak ada yang bergerak sejak hari kecelakaan. Itu memungkinkan untuk lebih memahami bagaimana penerbangan itu berakhir. Tanpa kotak hitam, tanpa saksi, tanpa laporan, hanya lumpur, logam, dan tulang yang menceritakan apa yang terjadi. Pabrik bawah tanah yang berfungsi sebagai kuburan di hutan Harz. Pada tahun 1944, ketika pemboman sekutu telah menghancurkan lebih banyak pabrik daripada yang berhasil diganti oleh Jerman, rezim memutuskan untuk memindahkan produksi senjata ke daerah bawah tanah. Di daerah pegunungan Harz, mereka memaksa tahanan yang dipindahkan dari Buchenwald untuk membuka lebih dari 20 km terowongan. Mereka diberi lampu minyak, beliung, dan diminta untuk memecah batu selama berjam-jam tanpa jeda atau alat yang aman. Di dalam lorong-lorong itu, rel, mesin-mesin besar, generator, dan jaringan listrik dipasang. Di tempat itu, mereka memproduksi suku cadang meriam, bagian-bagian tank, dan komponen pesawat jet Messerschmitt 262. Udara hampir tidak mungkin dihirup. Debu batu menyebabkan batuk berdarah, beberapa dinding roboh karena tekanan, dan tidak ada jalan keluar yang cepat. Jika sebuah terowongan runtuh, tidak ada yang keluar. Lampu sering padam, yang tersisa hanyalah suara dan bayangan. Para tahanan hanya makan jika mereka berhasil menyelesaikan produksi minimum. Jika mereka tidak memenuhi kuota suku cadang, mereka tidak menerima apapun. Setiap minggu tubuh dikeluarkan dan diganti dengan yang baru, semuanya dapat dipertukarkan. Ketika tentara Amerika memasuki pada bulan April tahun 1945, mereka melihat mesin-mesin mati, sisa-sisa roket, alat-alat berserakan di lantai, dan ribuan mayat tergeletak di antara bagian-bagian yang belum selesai. Tim insinyur tentara berhasil menonaktifkan muatan bahan peledak yang masih siap digunakan. Sejak saat itu, sisa-sisa terus bermunculan. Amunisi lama muncul setelah hujan atau penggalian yang tidak disengaja. Terowongan utama disegel dengan beton, tetapi di dalamnya masih ada debu beracun, bagian yang berkarat, dan bahan peledak lama. Tidak ada yang tetap operasional, tetapi semuanya tetap di tempatnya. Mesin yang berhenti, tulang yang patah, dan alat-alat yang bercampur dengan struktur yang belum selesai. Pabrik bawah tanah itu beroperasi sebagai kuburan hingga hari-hari terakhir konflik. Banyak jejak yang ditampilkan dalam tur ini tidak dicatat atau ditemukan dalam arsip. Mereka tidak memiliki tanda, koordinat, atau dokumen terlampir. Mereka hanya tetap di tempat mereka digunakan, tertutup tanah, terendam, tersegel di antara dinding, atau terkubur di bawah konstruksi. Tidak ada yang mencarinya lagi, tidak ada yang mencatatnya. Mereka hanya muncul kembali ketika seseorang menemukannya secara tidak sengaja. Masing-masing menunjukkan apa yang tersisa dalam kondisi yang sama sejak hari ditinggalkan. Itu bukan sisa-sisa simbolis. Itu adalah bagian-bagian nyata tanpa dibongkar atau dipindahkan. Beberapa masih berisi bahan peledak. Yang lain memiliki sisa-sisa manusia. Mereka tidak mengeluarkan suara. Mereka tidak menonjol, tapi mereka tidak bergerak. Meskipun lebih dari 80 tahun telah berlalu, masih ada materi yang belum ditemukan, struktur yang belum diperiksa, dan objek yang belum diklasifikasikan. Mereka berada di bawah tanah, di area yang belum dijelajahi, tanpa pernah diperiksa atau ditandai.